Halo Mam, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Nonton dulu Mam videonya sampai selesai, kemudian tekan tombol subscribe, nyalakan notifnya, klik tombol like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Jadi di video kali ini aku sharing menu mingguan untuk 1 minggu ke depan ya Mam. Jadi ini menu yang pertama, ini ada ayam goreng ketumbar. Bumbu-bumbunya bawang putih, kemudian ketumbar, garam, sama penyedap rasa. Dan semua bumbunya ini diulek ya Mam. Kalau teman-teman mau di blender boleh banget, silahkan, nggak apa-apa. Setelah diulek, langsung aja dimarinasi ke ayamnya tadi, dan kemudian disiapkan minyak ya, manaskan minyak goreng untuk ngegoreng si ayamnya. Jadi ini ayamnya tanpa diungkep ya Mam, simple banget masaknya. Ini ntar masaknya pakai api kecil aja ya Mam, supaya matangnya itu sampai ke dalam gitu. Udah, setelah minyaknya panas dan minyaknya pun agak banyak makainya, kemudian langsung aja dimasukin ayam yang udah dimarinasi pakai bumbu tadi itu seperti ini. Apinya pakai api ya sedang cenderung kecil ya Mam, supaya matangnya sampai ke tulang-tulang ayam. Karena ini ayamnya tanpa diungkep. Kalau apinya terlalu besar, nanti yang luar udah matang dan dalamnya masih merah gitu, kan nggak enak aja. Udah, kemudian tinggal dicemplungin aja ke dalam minyak yang udah panas. Kemudian jangan lupa dibolak-balik kayak gini, ditunggu sampai mateng, sampai warnanya kecoklatan atau kuning keemasan gitu. Ini cocok banget buat teman-teman yang untuk bekal kerja atau yang punya anak kecil gitu, yang nggak suka makan sambal kayak gitu. Ntar tinggal dibuatin aja sambal tomat atau sambal bawang, itu udah enak banget. Dan ini aku lagi ngerebus jagung untuk sarapan aku sama suami aku, jadi cukup 2 aja. Udah, kemudian tinggal dibolak-balik. Kalau udah kayak gini, ini artinya udah mateng ya Mam. Tinggal ditirisin aja kayak gini dan dimatikan kompornya. Ini udah enak banget menurut aku Mam. Dan si ketumbarnya itu terasa banget karena tadi pakai ketumbarnya lumayan banyak. Dia tinggal ditirisin, kemudian makan pakai nasi anget dan pakai sambal gitu aja udah luar biasa, nampol banget. Oke Mam, lanjut di menu kedua. Ini dia bahan-bahannya udah aku siapin. Jadi di menu kedua ini menunya simple juga. Masakan aku selalu simple ya Mam, karena memang aku dikejar-kejar deadline. Dikejar-kejar waktu mau kerja gitu. Ini aku mau buat sup ayam wortel. Bumbu-bumbunya ini bumbu dan bahan ada air, kemudian ini ada wortel yang udah aku kupas dan potong serong, jadi potongnya sesuai selera aja. Kemudian ini ada ayam yang udah aku ungkep atau aku rebus sebentar untuk menghilangkan ya darah-darahnya itu ya Mam. Kemudian ini ada bumbu-bumbunya, ada kunyit, kemudian merica, kemudian bawang merah, bawang putih, garam, sama kemiri. Ini sengaja aku kasih kunyit bubuk sedikit supaya warnanya nggak terlalu pucat Mam. Kemudian ini ada daun sup sama daun bawang yang udah aku cuci dan aku iris-iris gitu. Udah deh, semuanya si bumbu-bumbu yang ada di cobek itu tinggal aku halusin aja Mam. Kalau teman-teman mau di blender nggak apa-apa, boleh banget. Cuman aku lagi rajin aja buat ngulek, jadi udah aku ulek. Setelah diulek, kemudian lanjut panaskan pan. Tuh kayak gitu. Tinggal ditumis aja sampai aromanya itu kemana-mana. Seperti biasa kalau masak sup, wanginya itu kemana-mana ya Mam. Dan di sini si daun bawangnya itu ikutan aku tumis Mam, supaya aromanya lebih keluar.
Jadi aku kalau masak pakai daun bawang selalunya aku tumis juga sih daun bawangnya. Udah, kalau si bumbunya udah mateng, aromanya udah wangi, kemudian lanjut dimasukin aja air. Airnya sesuai selera ya, Mam. Jadi semana cukupnya aja. Disesuaikan juga dengan banyak bumbunya. Tuh, kalau udah lanjut dimasukin ayamnya supaya lebih empuk gitu. Tadi kan aku rebus sebentar dan air rebusan pertamanya itu aku buang, Mam. Dan ini udah meletup-letup, kemudian lanjut dimasukin wortel yang udah dikupas dan dipotong serong ini. Jadi wortel itu kan teksturnya lumayan keras ya, Mam. Jadi ngerebusnya pun butuh waktu, dan di sini ntar ayamnya itu tambah empuk gitu. Lanjut dimasukin bumbu-bumbu tambahannya seperti gula, garam, sama kaldu instan. Kalau teman-teman mau pakai micin boleh juga. Generasi micin. Udah, kalau udah tinggal diaduk-aduk aja sampai si bumbu-bumbunya larut, kemudian tinggal diicip-icip deh. Ntar kalau si wortelnya udah empuk, tuh nikmat banget, ini seger banget. Kalau misalnya udah empuk semua, aku di sini masak wortelnya itu nggak suka terlalu empuk ya, Mam. Jadi teksturnya tuh kayak masih crunchy gitu. Udah aku angkat, biasanya udah aku matikan aja apinya karena kan proses pematangannya masih terus berjalan karena si kuahnya itu sendiri masih panas. Udah, kalau udah tinggal dimasukin aja deh daun supnya yang udah dicuci dan dipotong-potong tadi. Selalunya masukin daun sup setelah akhir pemasakan ya, Mam. Kalau kira-kira udah mateng, tinggal dimasukin daun sup yang terakhir supaya kelihatan lebih hijau dan lebih seger gitu. Sudah deh, diaduk-aduk sebentar, kemudian tinggal dimatikan kompornya. Dah selesai. Ini dia, Mam, suasana dapur aku saat masak sup kayak gitu. Nih, alhamdulillah supnya udah selesai. Masya Allah, nikmat banget. Oke, selesai masak sup. Lanjut di menu yang ketiga. Ini dia bahan-bahannya. Ini aku lumayan ribet, masaknya lumayan banyak. Ini untuk bekal aku sama suami aku kerja. Ini dia, Mam. Jadi udah aku prepare, udah aku siap-siapin semua bahan-bahan dan bumbu yang mau aku masak paginya. Dan ini dia. Ini ada ayam yang udah aku rebus juga sebentar. Kemudian ada telur, tahu, kemudian itu ikan asin yang udah aku potong-potong, udah aku suir-suir ya, Mam. Ikan asin pindang. Kemudian ini ada wortel yang udah aku kupas dan potong serong. Kemudian ini ada bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, sama merica yang mau aku halusin pakai tangan. Kemudian ini bumbunya. Untuk sambal ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit merah. Kemudian ada kunyit bubuk. Oke, Mam, kebayang dong aku mau masak apa? Ikutin terus videonya ya, Mam. Jangan di skip-skip. Dan ini dia, aku lagi manaskan minyak dan itu lagi manaskan pan juga. Ini aku langsung aja eksekusi ke proses pemasakan.
Oke mam, setelah minyaknya ini panas, lanjut aku masukin si tahunya yang udah aku potong petak-petak atau potong dadu kayak gini, digoreng sampai kering. Jadi goreng tahu ini bagusnya pakai api yang besar ya mam ya. Kalau pakai api kecil biasanya lebih menyerap minyak, tapi kalau pakai api besar dia lebih hemat minyak. Itu sih tips dari aku mam. Dan jangan sering diaduk-aduk, bakalan hancur kalau keseringan diaduk. Jadi dibiarkan dulu aja, tunggu sampai sedikit kering, baru deh boleh dibolak-balik. Dan di sebelahnya itu aku lagi menumis bumbu sup. Lagi-lagi aku bikin sup ayam. Jadi memang hobi banget aku bikin sup ayam ya mam, karena memang seger aja rasanya kalau makan itu ada sup ayamnya. Dan seperti biasa itu lanjut aku masukin airnya kalau si bumbu yang ditumis udah wangi atau udah matang kayak gitu tuh. Jadi airnya nggak perlu terlalu banyak, dan lanjut aja dimasukin ayam yang udah direbus gitu. Jadi proses masak supnya sih sama aja ya mam. Aku masak sup itu lebih seneng dan lebih sering pakai wortel aja karena memang hobinya di situ. Udah, ini tahunya tinggal dibolak-balik. Kalau udah kayak gini udah boleh dibolak-balik ya mam. Ini resiko hancurnya minim banget kalau udah kayak gini. Dan lanjut, udah mateng, tinggal ditiriskan aja seperti ini. Jadi ini 2 potong tahu ya mam. Nggak perlu terlalu banyak karena kan makan nggak cuma pakai tahu, ntar bakalan dicampur pakai yang lain-lain. Dan ini telur yang udah aku rebus, lanjut aku goreng. Jadi kalau ngegoreng telur ini harus super hati-hati karena memang kadang mbak suka meletup-letup dari si minyaknya itu. Bila perlu ditutup juga nggak apa-apa. Jadi ini telurnya 4 butir untuk aku sama suami aku makan siang, sama makan malam insya Allah cukup. Karena banyak campurannya. Sudah, kalau telurnya sudah kayak gini, udah kecoklatan, udah mateng, sebetulnya selesai direbus juga udah matang. Cuman aku lebih pengen digoreng gitu biar lebih gurih aja. Udah, tinggal ditirisin aja pakai peniris kayak gini. Dan lanjut setelah itu ngegoreng ikan asin. Tuh, ini ikan asin pindang yang udah aku suwir-suwir ya mam. Jadi suwir-suwir kemudian direndam pakai air hangat atau air panas gitu. Lanjut digoreng sampai garing. Ngegoreng ikan asin pun nggak perlu terlalu lama ya mam, karena ikan asin kan udah kering, jadi tinggal dibolak-balik kayak gitu aja udah matang deh. Nih kayak gini udah mateng, kemudian tinggal ditirisin aja pakai peniris seperti ini. Kalau ngegoreng ikan asin minyaknya agak sedikit kotor ya mam, bukan sedikit kotor sih, memang kotor. Udah, setelah itu lanjut ini bumbu merahnya tadi, bawang merah, bawang putih sama cabai-cabean aku blender, kemudian langsung aja deh aku tumis pakai minyak bekas ngegoreng ikan asin tadi supaya lebih terasa ikan asinnya. Tuh. Udah, kemudian ini ditumis-tumis sampai aromanya kemana-mana. Pokoknya sampai wangi, sampai mateng deh, sampai minyaknya itu keluar. Itu deh baru yang dinamakan sambal lado. Dan itu supnya udah meletup-letup, kemudian lanjut dimasukin aja si wortelnya. Jadi aku masak sup itu nggak pernah terlalu banyak ya mam. Jadi kayak 2 kali makan itu udah gitu aku sama suami aku. Dan wortelnya pun kadang cuma 2 biji kayak gitu. Ya pokoknya habis di hari yang sama, nggak pernah aku panaskan. Kemudian supnya udah, tinggal ditambahin aja bumbu-bumbunya kayak gula, garam, sama kaldu-kalduan. Seperti biasa, gampang banget sih bikin sup bening kayak gitu. Dan ini juga sambal ladonya ditambahin gula, garam, sama micin. Si micin penambah nafsu makan. Udah, kemudian tinggal diaduk-aduk lagi supaya bumbunya ini merata. Ini tinggal nunggu matangnya aja dari si cabai ini.
Kemudian setelah matang itu apinya aku matikan, kemudian agak dingin sedikit si cabenya, lanjut deh dimasukin telur, tahu sama ikan asin yang udah digoreng tadi, dan kemudian baru dihaul-haul kayak gini. Ini apa sih mam namanya, dihaul-haul ya? Pokoknya diaduk deh sampai bumbunya itu atau si cabenya itu rata kayak gitu. Dan ini sambil diicip-icip juga ya mam ya, rasanya gimana, kurang-kurang apa. Oke, ini dia alhamdulillah menu bekal kerja kami, ada sup ayam wortel. Nih udah mendidih tuh. Ntar tinggal dimasukin daun sup. Kalau nggak ada daun sup ya sudah nggak apa-apa, sup bening kayak gini aja. Dan ini dia sambal lado, telur tahu, ikan asin. Ini penambah nafsu makan, mantep banget dah pokoknya. Dan seperti ini mam suasana dapur aku pas lagi masak tuh, super duper berantakan. Jadi ya udah, ntar tinggal dicuci-cuciin semua, dilap-lap semua, dipel. Ya kayak gitu ya mam ya. Hari-harinya ibu rumah tangga. Oke mam, lanjut di menu selanjutnya. Ini menu keempat ya mam. Pokoknya kalau lupa ya minta maaf ya mam. Ini menu selanjutnya, ini udah aku prepare juga, udah aku siap-siapin bahan-bahannya. Pokoknya sebelum masak aku usahain siap-siapin bahan kayak gini. Jadi pas masak tinggal cemplung deh. Ini dia, ini aku mau goreng ubi atau mau buat tela-tela gitu ya mam. Ini udah aku potong-potong, sebelumnya udah aku ungkep dulu pakai gula garam, bawang putih sama kunyit bubuk. Jadi warnanya agak kuning, gak agak kuning sih, memang kuning. Kemudian aku potong-potong kayak korek api gitu. Dan ini mau masak sayur buncis. Kemudian ini ada ikan serai beratnya 1/2 kilogram. Ini mau aku buat sambal lado gitu, pakai cabai yang banyak. Kemudian ini aku ada tempe yang udah aku potong-potong kayak gini, kayak korek api. Jadi motongnya mah sesuai selera aja. Dan ini dia ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada cabai setan dan cabai keriting panjang. Itu aku nyebutnya cabai setan ya mam ya, karena memang rasanya luar biasa pedes. Jadi aku makainya pun nggak perlu terlalu banyak. Dan ini ada bumbu untuk numis-numis, ada bawang putih, bawang merah, sama cabai rawit hijau. Oke mam, mau tahu seperti apa proses pemasakannya? Ikutin terus videonya ya mam, jangan di skip-skip. Yang pertama, ini aku lanjut aja langsung. Aku goreng si ubi tadi mau untuk bikin tela-tela. Ntar aku bawa ke tempat kerja supaya termakan gitu ya mam ya. Karena kan kalau ubi ini kalau makan sendiri kayak toleh lihat kiri kanan gitu nggak selera, tapi kalau rame-rame itu rasanya enak aja. Nih gorengnya sampai kering supaya kres-kres gitu. Udah tinggal dibolak-balik. Goreng ubi mah gampang banget ya mam ya, kayak gini. Kalau rasanya udah mateng, lanjut aja langsung ditirisin pakai peniris seperti ini. Ini ntar mau aku kasih bumbu-bumbu itu loh mam, yang kayak orang jual-jual di tepi jalan itu. Pokoknya bumbu yang seperti itulah, ntar diaduk gitu. Kebetulan kemarin aku beli yang balado sih kalau nggak salah itu, rasanya serius nampol banget, mungkin karena mengandung micin tadi ya mam ya. Sesuatu yang mengandung micin itu rasanya bakalan lebih nikmat. Udah kayak gini ditiriskan sampai minyaknya bener-bener tiris. Dan itu minyak selanjutnya mau aku pakai untuk ngegoreng tempe tuh. Dah dimasukin tempenya, kita goreng sampai mateng.
Dan ini dia mam, si tela-tela kita tadi tuh. Cabenya pun udah aku blender, langsung aku masukin ke piring. Jadi satu piring karena blendernya pakai air. Jadi kelihatan banyak. Udah, ini tempenya udah mateng ya mam, kayak gini. Dibolak-balik, kemudian kalau udah mateng langsung aja ditirisin kayak gini. Oke mam, lanjut. Setelah ngegoreng tempe selesai, ini minyaknya aku tambahin. Nih, tahu dong ya mam, aku pakai minyak merek apa. Jadi ini sengaja minyaknya aku tambahin supaya sekali masak gitu mam, biar nggak bolak-balik aku masak si ikannya. Karena ikannya tadi ini kan 1/2 kilo, jadi lumayan banyak mam. Kalau misalnya pakai minyak sedikit bakalan makan waktu lama kalau harus sampai 2 kali masak. Tuh, jadi alhamdulillah si wajan legend ini mam nggak lengket sama sekali kalau untuk masak atau goreng-goreng kayak gini. Biasanya aku pakai kuali yang anti lengket itu mam kalau untuk goreng ikan kayak gitu, karena kalau lengket kan itu udah hancur. Tapi wajan yang legend ini, wajan jadul atau wajan lama ini alhamdulillah nggak lengket, jadi bisa banget untuk aku ngegoreng ikan. Dan itu pan sebelah goreng ikan itu lanjut mau aku pakai untuk numis buncis tadi. Jadi mau aku tumis buncis tempe gitu ya mam ya, untuk si sayurnya. Udah, setelah minyaknya panas, itu tadi aku kasih minyak lebih kurang 2 sendok makan gitu ya mam. Jadi nggak perlu terlalu banyak-banyak minyaknya, karena itu pannya tuh anti lengket gitu mam. Dan lanjut ditumis-tumis dulu si bawang putihnya. Udah, setelah semuanya udah mateng, si bumbu-bumbunya lanjut dimasukin aja buncis yang udah dicuci bersih dan dipotong serong seperti ini tuh. Jadi aku numis buncis nih nggak sampai 5 menit ya mam, supaya tetap crunchy gitu dan rasanya pun tetap manis. Kalau udah terlalu banyak itu kurang suka. Dan ditambahin sedikit air supaya nggak terlalu kering. Jadi aku masak tuh kayak gini aja ya mam. Masaknya simple banget, nggak yang terlalu heboh gitu. Aku biasa masak gulai itu kalau libur kerja atau pas masuk sore kerjanya. Jadi waktunya lebih longgar daripada masuk pagi dan harus masak gulai itu. Bingung deh. Sudah, kemudian tinggal ditambah-tambahin aja bumbu-bumbu seperti biasa, gula, garam, sama kaldu instan kayak gini. Udah, kalau bumbu-bumbunya udah dimasukin, tinggal diaduk-aduk aja supaya si bumbu tadi merata sampai ke penjuru Nusantara. Lanjut, kalau si buncisnya sudah layu, rasanya udah layu, tinggal dimasukin aja deh tempe yang udah kita goreng tadi ya mam. Kemudian lanjut diaduk-aduk kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai kecap atau ditambahin kecap itu boleh banget, rasanya tuh tetap mantul mam, bakalan lebih enak. Cuman di sini karena suami aku kurang suka kecap, ya udah deh aku masak kayak gini aja tanpa kecap. Ini nih
si buncisnya itu masih keras-keras dan manisnya masih terasa, jadi kayak manis gurih, enak banget deh mam. Kemudian udah tinggal dimatikan kompornya dan dihidang ke mangkok saji atau ke piring saji. Kemudian lanjut, ini si ikan serainya udah matang, udah siap digoreng. Tuh lanjut aja aku tirisin kayak gini. Jadi kalau habis ngegoreng ikan laut tuh minyaknya memang langsung berubah ya warnanya. Tadinya bening sekarang jadi butek. Tapi nggak apa-apa, itu masih bisa disaring ntar pakai tirisan gitu. Biasanya aku kalau baru-baru sekali pakai itu aku tirisin, aku saring gitu minyaknya, ntar bisa dipakai lagi. Kemudian lanjut, tadi minyaknya aku kurangin dan langsung aja aku tumis bumbu yang udah aku blender tadi. Ini yang bawang merah, bawang putih, kemudian cabai keriting sama cabai setan tadi mam. Aku blendernya pakai air. Sebetulnya bisa sih pakai minyak goreng ya mam, cuman entah kenapa tadi ini aku pakai air. Ya udah sih, rasanya tetap enak nanti. Udah, kemudian ditumis-tumis dan langsung aja aku masukin bumbu-bumbu tambahan. Ada gula, kemudian garam sama kaldu instan. Jadi aku pakai gula supaya enggak batuk-batuk ya mam tadi, karena pakai cabai setan, cabenya tuh lumayan pedes gitu. Udah, ini diaduk-aduk terus sampai cabenya ini bener-bener mateng. Biasanya aku kalau bikin sambal lado itu sampai berminyak kayak gitu mam, jadi memang betul-betul mateng si cabenya. Kemudian udah tinggal diaduk-aduk aja deh pakai ikan, dengan ikan yang udah kita goreng tadi itu. Jadi ini rasanya tuh pedes nampol, gurih, nikmat gitu deh pokoknya mam. Aku suka banget sama ikan serai ini kalau di sambal lado kayak gini. Terus makannya pakai nasi hangat, luar biasa, nampol banget mam. Sudah, lanjut dihidang aja ke piring saji kayak gini. Dan ini siap untuk dibawa bekal aku, dibawa ya untuk bekal. Untuk bekal aku sama suami aku, ngomong aja belepotan kayak gini. Untuk bekal aku sama suami aku kerja. Dan tada, ini dia mam, ikan serai sambal lado. Yummy banget, alhamdulillah. Dan ini dia tumis buncis tempe, kemudian ini tela-telanya. Jadi ntar tela-telanya mau aku bawa kerja juga supaya ada untuk ngemil-ngemil gitu ya mam. Oke mam, lanjut menu selanjutnya. Ini menu kelima ya mam ya, kalau nggak salah. Ini udah aku prepare juga, udah aku siapin bahan-bahan yang mau aku masak paginya. Tuh, jadi aku selalu siapin bahan-bahannya. Ini ada masih sekitaran buncis karena memang di kulkas adanya sayur buncis. Ada buncis, kemudian ada wortel dan tempe. Tuh, ini semua udah dicuci bersih sayurnya, kemudian aku potong-potong. Dan ini dia ada telur 3 biji, yang satu pecah waktu aku rebus. Itu telurnya udah aku rebus. Dan ini dia bumbunya, ada cabai rawit, bawang merah sama bawang putih, dan tambahan cabai setan. Kemudian ini ada udang, ini udang yang hitam ya mam. Kemudian ini ada nugget dan santan. Ini santan ya mam, cuman santannya itu beku. Aku letakin di freezer setelah aku peres, supaya pas masak kayak gini aku nggak perlu lagi meres-meres si santan, karena kan bakalan repot banget. Lanjut, cabai-cabean tadi dan teman-temannya aku blender aja supaya cepet. Kalau diulek pakai tangan bakalan repot karena kelamaan. Tapi kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek, nggak apa-apa, sama-sama enak rasanya. Nih jangan lupa dikoret-koretin karena aku sayang banget kalau sampai bumbunya itu mubazir. Langsung aku masukin ke dalam pan yang mungil kesayangan aku ini. Tuh pokoknya bumbu-bumbunya itu dikoret-koretin deh mam, jangan sampai mubazirun.
Kalau udah semuanya, kemudian tinggal ditumis-tumis aja deh kayak gitu supaya air dari bumbunya ini tadi menyurut, karena kan aku waktu ngeblender pakai air gitu ya mam ya. Setelah surut si airnya, kemudian lanjut aja masukin minyaknya, lebih kurang 3 sendok makan ya mam. Nggak perlu terlalu banyak minyak karena nanti santannya itu udah berlemak juga. Kemudian ini ditumis-tumis sampai wanginya ke rumah tetangga. Jadi ini mau buat gulai hijau gitu deh mam, isiannya banyak banget. Udah, kemudian lanjut aja aku masukin dulu yang keras-keras ini kayak si wortel. Wortel ini kan teksturnya keras ya mam ya, jadi proses pemasakannya pun harus lebih lama daripada teman-temannya. Dah, aku lanjut masukin aja wortel sama tempenya. Kalau tempenya ini supaya bumbunya lebih menyerap aja sih ke dalamnya. Dan diaduk-aduk kayak gini. Kalau sudah lanjut dimasukin aja santan beku ya mam. Ini santan bekunya ke dalam pan kayak gini. Ini nggak perlu terlalu lama nunggu sampai dia bakalan mencair cepat gitu sih mam kalau sambil dimasak. Kalau menurut aku lebih simpel yang kayak gini ketimbang harus mendadak untuk meras-meras kelapa gitu, karena kan meras-meras kelapa butuh waktu juga ya mam. Udah, ini si santannya udah cair, udah mendidih juga. Lanjut aja aku masukin si buncisnya, karena masak buncis ini kan nggak perlu terlalu lama, cukup sebentar udah matang karena teksturnya keras-keras. Lanjut si udangnya masukin juga, udah nggak perlu terlalu lama juga ya mam masaknya, sebentar aja udah berubah warna jadi merah dan matangnya juga cepat. Dan masukin telur rebusnya ini supaya kelihatan lebih banyak aja ya mam. Tuh jatuh satu telurnya, supaya kelihatan lebih banyak aja, jadi aku tambahin telur. Ini gulai apa sih mam namanya? Gulai mager ya, gulai mager judulnya, karena udah ada protein, kemudian udah ada sayur, udah ya udah kayak gitu, nggak perlu masak sambal-sambal lagi karena dari santannya itu sendiri udah pedes. Kemudian udah, ini tinggal diaduk-aduk aja supaya santannya nggak pecah. Jadi aku kalau masak santan ini butuh kesabaran ekstra karena memang harus mengaduk sampai mendidih si santan, karena kalau nggak diaduk bakalan pecah santannya dan ya gagal aja rasanya masak gulai. Lanjut, tinggal dimasukin bumbu-bumbu tambahan seperti gula, garam, sama kaldu instan. Kemudian lanjut diaduk-aduk lagi. Ntar kalau udah mendidih tinggal diicip-icip deh atau koreksi rasa. Apa yang kurang-kurang, misalnya kurang gurih, tambahin deh mam micin atau gula. Kurang asin, tinggal ditambahin garam. Tuh sebetulnya masak itu gampang ya mam kalau udah ada niat. Karena ngumpulin niat itu yang agak susah. Kadang malas kayak gitu, lebih enak jajan kayak gitu. Cuman aku lagi usaha untuk ngurangin jajan supaya lebih sehat dan lebih hemat. Nih, ini gulainya cakep banget ya mam, warna-warni, ada warna hijau, merah, orange, kemudian putih. Dan ini lanjut langsung selesai masak gulai, gulainya udah enak, udah nampol, udah mantep. Lanjut ini aku ngegoreng nugget. Jadi ini nuggetnya itu aku beli dari belanja bulanan kemarin ya mam. Belanja awal bulan itu aku beli nugget yang beratnya 500 gram. Dan alhamdulillah cukup untuk kami pas kayak gini lah, untuk lauk-lauk makan kayak gini. Udah, ini goreng nuggetnya pun cuma 4 biji, untuk aku 2 sama suami aku 2 untuk makan siang aja. Ntar malam kalau mau makan nugget lagi boleh aku goreng mendadak gitu, karena kan kalau anget-anget itu lebih enak ya mam. Goreng nugget mah biasa aja mam kayak gitu, kalau pakai minyak kemudian dibolak-balik, kalau udah tinggal ditirisin kayak gini deh tuh.
gampang banget. Oke mam, lanjut di menu selanjutnya. Ini menu yang terakhir ya mam. Ini ada ikan patin. Jadi ceritanya ini aku mau masak ikan patin. Ini requestan suami aku mam. Jadi ini bahan-bahannya yang udah aku siapin. Ikan patin itu 800 gram. Tuh ada kepalanya juga. Masih seger banget sih ikan patinnya. Kemudian ada garam, kemudian ada ini bumbu-bumbunya, ada cabai rawit yang super banyak supaya pedesnya nampol, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, sama serai tuh. Jadi ini nanti ada yang di blender dan ada yang dicemplungin gitu aja. Kemudian ini ada garam kasar, kemudian ada micin dan gula. Oke mam, nih bahan-bahan yang mau aku blender seperti apa itu namanya mam, cabai, itu cabai rawitnya, cabai rawit runcing ya mama aku nyebutnya, lumayan banyak. Jadi memang alhasil pedesnya tuh terasa banget sampai berkeringat gitu makan gulai patinnya. Udah ini cabenya, kemudian bawang merah, bawang putih, sama si apa itu namanya mam, jahenya tuh aku blender. Dan ini bawang merahnya aku potong-potong dulu sebelum aku blender, karena blender aku ini udah tua mam, jadi kayak nggak terlalu tajam lagi pisaunya. Jadi kalau kayak perbawangan ini memang harus dipotong-potong terlebih dahulu. Bawang putihnya juga aku potong-potong kayak gini ya mam, semuanya deh aku potong-potong. Ini si jahenya aku pakai secukupnya aja, aku potong-potong juga kayak gini. Kemudian ini serainya aku potong-potong juga nih supaya lebih berkaldu gitu ya mam gulainya. Dan ini yang terakhir kemiri, sama aku potong-potong juga supaya halusnya rata atau halusnya sama. Tuh, jadi daun jeruk, daun salam sama temennya itu ntar dicemplungin kayak gitu aja. Udah, setelah di blender lanjut aku masukin ke dalam pan kesayangan aku yang comel ini tuh. Jadinya tuh hijau gitu karena memang pakai cabai rawit hijau. Pokoknya kalau bumbu dikoret-koretin deh mam sampai bersih, tidak bersisa, karena bakalan sayang banget kalau bersisa. Tuh kayak gitu. Kemudian lanjut ditumis-tumis. Ini belum aku masukin minyak ya mam. Ntar deh minyaknya kalau airnya udah surut gitu. Karena waktu ngeblender aku pakai minyak, pakai air, nggak pakai minyak. Udah, setelah surut si airnya, lanjut aku masukin minyaknya lebih kurang 2 sendok makan. Dan lanjut aja aku masukin daun salam, serai, sama lengkuas tadi. Kemudian ditumis lagi sampai aromanya nembus ke dinding tetangga. Udah mam, kalau udah lanjut aku masukin aja si santan bekunya. Ini santannya tuh beku ya mam. Tuh, tapi nggak perlu nunggu terlalu lama juga supaya santannya mencair. Sebentar aja bakalan mencair ya mam. Dimasukin kayak gini, kemudian sambil diaduk-aduk mam, karena ya masak gulai ini kan susah-susah gampang ya mam, takutnya ntar pecah santan lah apalah gitu. Jadi bakalan cepat basi juga dan rasanya pun kurang enak menurut aku. Udah, setelah santannya cair lanjut aku langsung aja masukin ikan patin yang udah aku cuci bersih dan udah aku lumurin jeruk nipis kayak gini. Ini spesial untuk suami aku mam, karena aku nggak suka yang namanya ikan patin, ikan lele dan teman-temannya.
Tuh, jadi itu kepalanya sengaja nggak mau dibelah, kata suami aku lebih nikmat kalau makan kepalanya itu nggak dibelah atau langsung kayak gitu aja. Udah, ini tinggal dibolak-balik, tapi ngebolak-baliknya pelan-pelan karena mudah hancur si ikan patin ini. Udah mam, ditunggu sampai mendidih. Kemudian jangan lupa sering-sering diaduk supaya tidak pecah santan. Dan lanjut dikasih bumbu-bumbu tambahan kayak gula garam, kemudian dikasih kaldu instan supaya rasanya lebih nampol. Kalau teman-teman nggak suka pakai micin ya udah nggak apa-apa, nggak usah ribut-ribut ya mam masalah perbumbuan, karena menurut aku resep itu nggak pernah salah, beda orang beda resep, tapi tetap akur ya mam. Udah, kemudian tinggal diaduk-aduk lagi supaya bumbunya itu rata dan meresap ke dalam ikan patin tadi ini. Ini mam udah mulai mendidih, cuman aku diamin aja dulu biar memang betul-betul matang supaya ikan patinnya nggak terlalu amis gitu mam. Kalau menurut aku ikan patin itu amis ya mam ya. Oke baiklah mam, ini udah tinggal dicicip-cicip aja. Kalau teman-teman suka tinggal dicicip-cicip, kemudian dirasa-rasa udah selesai, udah bisa untuk makan. Sekian dulu mam video dari aku, video mingguan, video menu mingguan. Mudah-mudahan videonya menghibur, bermanfaat buat teman-teman semua, dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang bingung mau masak apa hari ini. Sekian video dari aku mam, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam manis deh.